Bribka Edi Purwanto, oknum polisi di Polsek Muara Padang, Polres Banyu Asin, Sumatera Selatan yang viral pasca melakukan intimidasi dan pengancaman kepada seorang warga menggunakan senjata tajam, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Penetapan tersangka berdasarkan laporan dari korban dan barang bukti video viral, serta dari hasil pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka. Tersangka dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, oknum polisi tersebut langsung ditahan di Bitpropam Polda Sumsel. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat sebuah minibus melaju kencang dan menerobos lampu merah hingga menabrak rombongan pesepeda motor. Peristiwa yang terjadi di Jalan BSD Raya Utama Pegedangan, Tangerang sempat mengalami kemacetan panjang karena sejumlah pengendara sepeda motor terpental. Meski dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 kendaraan bermotor kondisinya rusak parah. Kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki berhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun Bulan Pemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Siva Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun Bulan Pemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Tim Liputan iNews melaporkan. Lawannya kan senior-senior juga. Iya, nanti disiapkan ya. Makasih ya. Di situ ditentukan bahwa debat pasangan calon. Jadi dengan begitu kehadiran ya harus pasangan calon. Tidak dalam upaya dalam tanda kutip untuk melindungi pasangan calon tertentu sebagaimana narasi-narasi yang dibangun di luar. Terlalu jauh ya orang berimajinasi. Selamat malam pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 dengan menghadirkan para calon wakil presiden 22 Desember 2023. Ketiga calon wakil presiden mengaku siap menghadapi debat perdana tersebut, termasuk calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah kesempatan pertama kali Gibran akan beradu gagasan dengan Muhaimin Iskandar dan Profesor Mahfud MD. Kita akan ulas secara mendalam dalam Dakdikduk debat cawapres. Saya Abraham Silap. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Usai menggelar debat perdana calon presiden Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua dengan menghadirkan calon wakil presiden pada 22 Desember mendatang. KPU menyatakan format debat akan dilakukan sama seperti debat perdana calon presiden, di mana pada debat perdana capres dibagi 6 segmen dengan durasi 120 menit. Setiap calon akan saling bertanya dan saling sanggah dalam 4 segmen, yakni pada segmen 2, 3, 4, dan 5. Sementara di segmen 1 pemaparan visi misi. Adapun di segmen ke-6, setiap calon memberikan closing statement. Terkait dengan format debat ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan semuanya ke KPU. Ma'ruf Amin menegaskan debat cawapres ini sangat penting untuk mengetahui gagasan dari masing-masing calon. Oh ya tentu bermanfaat sehingga masyarakat tahu kan, tahu bahwa menguasai masalah apa enggak untuk yang ini tahu masalah gitu saya kira. Calon Presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo menyatakan calon Wakil Presiden Mahfud MD telah siap menghadapi debat kedua. Menurut Ganjar, Cawapres Mahfud MD sudah siap menjawab semua pertanyaan yang telah disiapkan panelis. Masing-masing akan bisa memberikan pesan, pemikiran, konsepsi dengan program-program yang bisa diberikan kepada masyarakat. Karena ini bukan sekedar tontonan, tapi ada pesan pendidikan politik agar masyarakat punya preferensi nanti untuk memilih. Maka orang akan tahu seberapa dia konsisten.
apa pengalamannya, bagaimana track recordnya, dan itu akan terlihat dari seluruh kelengkapan yang ada di masing-masing ketika menjawab atau bertanya pada soal ini. Menurut saya menarik. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mempersiapkan diri untuk menghadapi debat kedua. Iya, nanti disiapkan. Lawannya kan senior-senior juga. Iya, nanti disiapkan ya. Makasih ya. Kalau evaluasi yang kemarin, Mas. Sementara tim nasional Anies Muhaimin memastikan akan memberikan kejutan di debat kedua Pilpres 2024. Debat kedua dikhususkan untuk calon wakil presiden. Isu yang diangkat terkait ekonomi, mulai dari ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sobat, saya sudah bersama dengan Ketua KPU Republik Indonesia, Pak Hasyim Asyari, yang akan menjelaskan kepada kita seperti apa format debat edisi kedua dari 5 sesi debat yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Hasyim. Kalau kita bandingkan kemarin di pelataran KPU, sampai pada ada alasan untuk memindahkan ke gedung di JCC Assembly Hall ini, seperti apa, Pak? Jadi bukan karena ada sesuatu yang kemudian harus pindah ya. Karena sejak awal disepakati 5 kali debat itu, 3 debat capres dan 2 debat cawapres, itu salah satunya bertempat di kantor KPU. Dan berdasarkan pembicaraan sejak awal antara KPU sudah membuat keputusan bahwa salah satu arena untuk debat itu ditempatkan di kantor KPU. Artinya secara model tetap sama, modelnya seperti arena, karena kita lihat kan kemarin itu di pelataran gedung KPU kan dikelilingi oleh masing-masing penonton. Jadi kalau untuk format debat sudah disepakati juga sejak awal bahwa kesempatan 3 kali debat untuk capres, maka yang tampil capres. Betul. Atau calon presiden. Kemudian 2 kali debat cawapres, calon wakil presiden, itu juga cawapres yang tampil. Dan untuk durasi waktu dan segala macam, formatnya persis sebagaimana debat pertama. 120 menit kontennya ya? 20 menit substansinya untuk debat itu ya. Dibagi 6 segmen. Ada 6 segmen. Segmen pertama nanti cawapres menyampaikan visi misi programnya. Kemudian untuk segmen kedua dan ketiga itu nanti menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis. Dan yang menyampaikan pertanyaan juga seperti kemarin moderator. Kemudian segmen 4 dan 5 masing-masing cawapres nanti diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada masing-masing cawapres dan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut. Dan yang segmen ke-6 atau yang terakhir closing statement atau pernyataan akhir. Jadi persis format seperti itu. Dan rencana untuk yang kedua nanti kurang lebih istilahnya itu semi town hall ya. Penampilan masing-masing cawapres nanti itu. Dan kalau di penampilan pertama kemarin capres kan tidak ada podium. Nah, disepakati masing-masing tim pasangan calon berdasarkan evaluasi mengusulkan agar ada podium kecil lah untuk penampilan masing-masing cawapres. Dan itu nanti akan digunakan seterusnya untuk debat sampai debat terakhir. Artinya panelis dalam hal ini masih bertindak sama, hanya sebagai penyusun pertanyaan dan semuanya akan dipandu oleh moderator. Betul. Jadi semuanya tim panelis kita minta tolong, KPU minta tolong untuk membantu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kontekstual ya. Kontekstual artinya situasi kekinian dan untuk 5 tahun ke depan. Karena kan kita cara pandangnya prospektif ke depan ya. Capres-cawapres yang akan menjadi presiden, wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Pak Hasyim, kami juga harus dalami, ada beragam kritik yang masuk dari perhelatan debat Capres edisi pertama, edisi perdana ya. Salah satunya adalah yang berharap sesungguhnya penonton tidak mengganggu bagaimana jalannya penonton yang di debat. Arena. Penonton yang ada arena. Ini kaitannya dengan konsentrasi dari masing-masing kandidat untuk menyampaikan gagasannya. Jadi sebagaimana kesepakatan awal, masing-masing tim pasangan calon disiapkan atau disediakan kuota 75 orang. Bahwa kemarin di dalam satu perdebatan yang namanya orang itu kan larut dalam emosi, terbawa inilah ya suasana
suasana begitu kita evaluasi kemarin. Sehingga kemudian salah satu caranya ya satu ada komitmen di antara masing-masing pasangan calon dengan timnya dan juga para pendukung atau undangan yang ikut hadir supaya kemudian konsisten lah untuk menjaga ketertiban, kenyamanan debat dan konsentrasi selama masing-masing pasangan calon berdebat atau berdiskusi ya. Yang kedua, untuk memudahkan pengaturan disepakati masing-masing tim pasangan calon menyiapkan LO, liaison officer yang kemudian ditugaskan untuk katakanlah mengendalikan para pendukung yang ikut hadir. Sorotan tidak hanya tertuju pada penonton, tapi juga tertuju pada kandidat. Karena berkaca dari apa yang terjadi dalam debat perdana, disebutkan ada gestur seperti pemandu sorak dari cawapres nomor urut 2 dan sudah diberikan teguran oleh KPU terhadap yang bersangkutan. Apa yang dilakukan KPU untuk memastikan bahwa hal-hal serupa tidak terjadi lagi karena sudah ada tata tertib dan formatnya kan? Jadi begini, berbagai macam catatan, kritik itu kita jadikan bahan evaluasi. Sehingga setelah debat yang pertama tanggal 12 Desember, itu kita menyelenggarakan rapat 14 Desember dengan tim pasangan calon. Semua hal yang menjadi catatan masukan kita bahas, termasuk di forum itu kita sampaikan teguran supaya kemudian masing-masing pasangan calon yang hadir tidak membuat gerakan atau apa yang kira-kira itu seperti memberikan kode atau arahan untuk memberikan semangat para undangan pendukung yang hadir di tempat debat. Karena apa? Ini kan kemudian bisa memakan waktu, mengganggu konsentrasi masing-masing calon yang sedang debat. Karena kan riuh rendah ini kan kemudian publik yang mau mendengarkan mungkin bisa terganggu dan seterusnya ya. Itu sudah kita sampaikan supaya tidak diulangi lagi. Kami memahami bahwa semua pasangan calon impersonal ya, masing-masing kan orang-orang yang secara politik sudah dewasa lah, sudah malang melintang di dunia politik, sehingga kami meyakini bahwa komitmen di dalam hasil evaluasi itu akan dijadikan pegangan bersama untuk menjaga ketertiban dan kelancaran debat berikutnya. Kalau dalam hal ini kan sesi kedua akan difokuskan hanya untuk cawapres saja. Betul. Tapi dalam kehadiran turut disertai oleh masing-masing kandidat presidennya juga. Betul. Kami harus ungkit lagi ini alasan utama di balik ini semua. Mengapa kemudian dirasa perlu untuk menghadirkan masing-masing calon presidennya di sana? Karena pada akhirnya kan yang beradu gagasan adalah calon wakil presidennya. Yang harus kita ingat bersama ada dua hal ya, bahwa yang pertama di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 salah satu metode atau bentuk kampanye untuk pemilu presiden itu adalah debat. Di situ ditentukan bahwa debat pasangan calon. Jadi dengan begitu kehadiran ya harus pasangan calon karena debatnya kan debat pasangan calon. Bahwa kemudian di ketentuan di penjelasan undang-undang tersebut menentukan bahwa kesempatan bicaranya dibagi 3 kali, selama 5 kali debat itu 3 kali kesempatannya capres yang bicara, kemudian 2 kali cawapres. Jadi dalam pandangan kami ya memang demikian situasinya. Tidak dalam upaya dalam tanda kutip untuk melindungi pasangan calon tertentu sebagaimana narasi-narasi yang dibangun di luar. Terlalu jauh ya orang berimajinasi. Ekspektasi KPU dalam debat ini apa sih sebetulnya? Pak Hasim, tentu sudah ada evaluasi dalam debat pertama, yang mana hasil dalam debat itu menjadi percakapan publik. Di warung kopi, di pasar, di meeting dan lain sebagainya, bahkan di pertemanan keluarga pun ini menjadi percakapan. Di media sosial marak dan lain sebagainya, bahkan ada yang memotong-motong dan lain sebagainya. Anda melihat apakah ini bisa mengangkat partisipasi publik dalam kepemiluan 2024 atau jangan-jangan ini juga satu hal yang bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk membangun kampanye antar pasangan calon yang dianggap saling menjatuhkan? Pada dasarnya begini Mas, kampanye itu kan upaya untuk peserta pemilu, kandidat, pasangan calon untuk menyampaikan gagasan-gagasan, visi misi program kerja yang akan dikerjakan dalam 1 periode ke depan, 5 tahun ke depan. Pada dasarnya itu metode itu bentuknya bisa macam-macam. Kan ada kampanye terbuka, ada kampanye pertemuan terbatas, kemudian ada tatap muka. Nah kalau metode tatap muka atau bertemu langsung dengan pemilih itu juga ada keterbatasan. Maksud saya keterbatasan lebih ini cara berpikirnya ya. Konstitusi kita mengatur bahwa calon presiden, wakil presiden
dinyatakan menang atau dinyatakan sebagai terpilih itu kalau memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional. Satu. Yang kedua, kemenangan itu harus tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Kalau provinsi sekarang 38, kalau dibelah dua kan 19 nih. Maka lebih dari 19 kan minimal 20 provinsi dia harus menang. Dan di setiap provinsi menangnya minimal 20%. Itu untuk menjangkau secara fisik, Mas. Jumlah kabupaten kita 514 dan durasi waktu kampanye hanya 75 hari itu hampir nggak mungkin. Sehingga dengan begitu melalui siaran debat ini bisa menjangkau lebih luas kalangan pemilih kita. Dan kemudian yang ini sering jadi beberapa waktu terakhir ini sering jadi pembahasan. Sebelum debat, perdebatan tentang debat dalam waktu seminggu menjelang debat itu kan luas sekali orang memperdebatkan ini debat gimana sih dan seterusnya. Sudah mulai dipanasi dulu. Ya, dan setelah debat menjadi perbincangan yang luas. Setidak-tidaknya ini kalau kita cara pandangnya positif ya, berarti banyak orang yang concern terhadap atau fokus terhadap kampanye presiden. Terlepas bahwa penilaiannya bisa positif, bisa negatif terhadap pasangan calon tertentu atau capres-cawapres tertentu. Ini kan masing-masing punya pendukung, masing-masing punya pengagum dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari dinamika kontestasi ya. Tetapi kalau kita ambil positifnya berarti orang konsentrasi, ingin memperhatikan, ingin terlibat di dalam debat sehingga banyak usulan lewat media maupun yang lewat Japri atau lewat grup pun banyak sekali. Jadi kami memandang ini positif bahwa masyarakat kemudian peduli terhadap pemilu, peduli kepada capres-cawapresnya dalam kampanye. Harapannya itu bisa meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu setidaknya 2024. Menggugah kesadaran lah bahwa visi misi program pasangan calon presiden itu sesuatu yang penting untuk diketahui oleh publik. Cara pandangnya, posisinya ketika menghadapi kasus seperti ini, masing-masing posisinya seperti apa, itu menjadi sesuatu yang penting. Bahwa terlepas nanti akan mempengaruhi pilihan atau tidak, itu kan kita serahkan semua kepada pemilih ya. Karena mereka secara independen kemudian di bilik TPS akan menentukan pilihannya. Terima kasih sekali lagi Ketua KPU Republik Indonesia, Pak Hasyim Asyari, sudah berbincang bersama dengan kami. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang bersama dengan Sri Kandi Muda yang mewakili ketiga paslon terkait persiapan debat cawapres. Jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda. Lawannya kan senior-senior juga. Nanti disiapkan ya. Makasih ya. Di situ ditentukan bahwa debat pasangan calon. Jadi dengan begitu kehadiran ya harus pasangan calon. Tidak dalam upaya dalam tanda kutip untuk melindungi pasangan calon tertentu sebagaimana narasi-narasi yang dibangun di luar. Terlalu jauh ya orang berimajinasi. Anda kembali di Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, untuk pertama kalinya ketiga calon wakil presiden akan berjumpa dalam satu forum dengan agenda debat cawapres seputar ekonomi kerakyatan hingga pengelolaan APBN APBD dan perkotaan. Dakdikduk debat cawapres. Kita akan bahas bersama dengan Sri Kandi Muda yang mewakili masing-masing tim pemenangan dari pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sudah hadir di studio kami Astrid Nadia Rizkita, juru bicara muda Timnas Anies Mohaimin. Terima kasih sudah hadir, Mbak Astrid. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Dan kita juga mengundang Jubir TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin yang tersambung melalui Zoom bersama dengan kita. Halo, Mbak Putri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kita juga bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Wan Aniska. Mbak Aniska, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ya, kita akan berbahas mengenai perhelatan jelang debat cawapres. Namun kita akan hadirkan apa amatan pakar gestur
mengenai kesiapan masing-masing kandidat cawapres dalam gelaran debat perdana nanti. Apa yang akan terjadi dalam debat cawapres menurut Bu Monika? Segala sesuatu yang genuine itu akan muncul. Karena sesuatu yang mencoba untuk ditahan, ini tidak akan bertahan lama. Dan apalagi ini adalah situasi yang high stake bagi mereka, ya. Semua emosi-emosi bawah sadar, kemudian gestur dan mikroekspresi akan keluar sebagaimana adanya. Siapa yang nanti akan menjadi sorotan dalam debat cawapres ini? Sedikit Gibran, banyak, ya? Mas Gibran ya. Sedikit banyak kan kita sudah bisa mempelajari karakteristik mereka. Ya. Pak Muhaimin kerap kali bercanda senda gurau, betul. kan gaya beliau. Kemudian Prof Mahfud kita tahu memang orang yang serius ya, betul. dan orang yang ulet dalam apa yang dikerjakan. Mas Gibran ya dengan karakternya beliau gitu. Menurut Anda apa yang mesti dipersiapkan oleh masing-masing kandidat nih supaya pada prakteknya nanti debat cawapres ini juga akan mengeluarkan ide dan gagasan yang bisa diserap publik dengan baik? Masyarakat nampaknya sudah menikmati gaya dari Caimin ya, dengan lebih larut dan kemudian banyak senda gurau ya. Ini akan menjadi suatu komplimen bagi Pak Anies, begitu ya. Jadi dan ini juga yang dinanti oleh masyarakat bahwa pemilu yang damai dan tetap menyenangkan seperti itu. Riang gembira. Nah, kemudian kalau Mas Gibran, nah ini yang akan menimbulkan banyak polemik sebelumnya juga, bahwa ini akan menjadi top of mind bagi masyarakat. Ya, dalam beberapa kesempatan kan Mas Gibran memilih menolak untuk hadir dalam undangan-undangan debat yang bukan dari KPU. Dan ini pertama kalinya akan diperhadapkan pada dua kandidat lainnya. Jadi tiga-tiganya lengkap nih. Dan beliau kan mengatakan hanya akan hadir apabila undangan resmi dari KPU. Dan inilah saatnya. Menurut Anda akan seperti apa? Ya, menurut saya dalam kondisi yang kepepet gitu ya, ini semua akan diserahkan lagi, terserah rakyat yang memilih. Nah, seperti juga Pak Prabowo yang mengatakan hal seperti itu. Jadi apapun yang menjadi kendala-kendala mereka akan menyerahkan lagi kepada floor begitu. Oke, berarti lepas dari itu, prakondisi seperti ini akan membuat posisi Gibran akan lebih disorot publik. Ya. Ketika dalam beberapa kesempatan tidak hadir dalam undangan-undangan stasiun televisi ataupun kampus-kampus, dan ketika mengatakan undangan resmi KPU akan hadir, titik sorot akan banyak mengarah pada dirinya. Ya, betul. Oke, apa yang mesti dilakukannya, Bu Monika? Ya, spontan aja, karena segala sesuatu yang ditahan atau manusia itu tidak bisa mengingat sesuatu yang memang bukan karakter aslinya, gitu ya. Jadi apalagi dalam konteks seperti ini, just flow aja begitu. Kalau dengan gayanya kan memang irit bicara yang bersangkutan, Bu Monika. Menurut Anda apakah ini kemudian menjadi sorotan publik nanti, menjadi perbincangan publik nanti? Nah, ini menarik banget Mas Habib, karena satu, irit bicara artinya dari sisi verbal ini akan sedikit ya. Sementara verbal ini berpengaruh dalam suatu persepsi komunikasi hanya sekitar 7%. Nah, maka di prosentase yang lain bisa terlihat dari suara maupun dari body language termasuk dengan mikroekspresinya. Jadi walaupun irit suara, bahkan ketika diam sekalipun begitu, nah bahasa bawah sadar ya atau sign bawah sadar ini tetap dapat terbaca. Jadi nggak apa-apa irit dalam verbal, tetapi dalam non verbalnya tidak irit dan tetap bisa dibaca. Oke, kita juga masih ingatkan yang bersangkutan sempat, kalau saya menganggapnya itu slip of tongue lah, ketika menyebutkan asam folat menjadi asam sulfat. Apakah hal-hal seperti ini akan bisa ditekel dalam debat cawapres nanti, menjadi suatu kejutan ketika performa Gibran malah memukau? Ya, dalam kondisi seseorang yang grogi, ya, ini hal-hal tersebut mudah sekali untuk terjadi, gitu ya. Jadi dan kemudian punya satu mekanisme bahwa apapun yang fail menurut mata masyarakat, akhirnya diserahkan lagi kan, tidak usah pilih kami, begitu. Untuk Prof Mahfud sendiri, ini yang terakhir ya. Nah, ini saya
bergerak dari argumentasi juru bicaranya Anies yang mengatakan bahwa lawan terberat, lawan yang betul-betul dianggap dalam debat adalah Prof. Mahfud MD. Akan seperti apa anggapan ini? Ini kesannya ini menyepelekan Gibran, tapi di sisi lain kita memang harus mengerti bahwa memang Profesor Mahfud MD dia punya segudang pengalaman. Bagaimana? Ya, ini sendiri apa yang dirasakan oleh prekondisi masyarakat ini akan kita lihat di panggung nanti, sementara kita sendiri juga meyakini bahwa data dan pengalaman dari Prof. Mahfud ini sudah sangat mumpuni. Jadi kalau kita mencari apa yang merupakan trending dari Prof. Mahfud adalah prestasi, tidak ada yang perlu diragukan gitu. Artinya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kedua cawapres lainnya. Ya, menarik untuk kita perbincangkan bagaimana panas dingin debat cawapres yang akan dihelat Jumat 22 Desember 2023. Saya sengaja mengundang ya, ada perwakilan milenial saya sebutkan ya, ada Niska, Astrid, dan kita juga mengundang Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran. Kita harapkan tadi pertanyaan pertama ke Putri, tapi karena ada sambungan Zoom yang sedikit bermasalah, saya ke Astrid terlebih dulu. Astrid, ini kelihatannya bercanda atau serius dalam pernyataan juru bicara Anies Mohaimin yang mengatakan lawan yang dianggap berat itu satu-satunya hanya Profesor Mahfud MD. Ini terkesan dalam tanda kutip ya, menyepelekan Gibran. Apa pesan yang disampaikan? Baik, pernyataan itu sebenarnya objectively ya, bahwa mereka respect cawapres lainnya, namun di sisi lain sebenarnya bukan berarti mengundermine atau menyepelekan cawapres nomor 2. Itu kan hanya menyampaikan bahwa yang berat, tidak menyampaikan bahwa paslon nomor 2 itu ya ringan dan tidak berat dan lainnya. Jadi dalam permainan kata-kata kan lawannya berat ya ringan. Artinya Gibran dianggap ringan ini. Tapi kita tidak menyampaikan apa-apa soal itu, dan bahkan Caimin pun juga sudah menyampaikan bahwa bukan berarti yang lain itu ringan. Hanya menyampaikan yang dianggap on the top of mind ya paslon 3. Oke, artinya untuk kemudian siasat dalam debat itu sudah ada semacam pertanyaan atau semacam input-input khusus dari timnya Caimin, termasuk Anda ya di dalamnya, untuk mengatasi Prof. Mahfud MD apabila memang dianggap berat? Ya, itu sudah disiapkan dan ya banyak aspek ya, karena tema untuk debat cawapres kali ini tuh sangat lengkap. Ada 6 topik di dalamnya, itu pertama. Yang kedua itu menyangkut hajat rakyat banyak tentunya, dan isu ekonomi dan turunannya beserta perkotaan itu sesuatu yang tidak bisa dianggap main-main. Kita menuju dan menyongsong Indonesia Emas 2045, right? Pak Anies pun sudah menyampaikan bahwa esensi dari pemilu adalah melihat bagaimana perjuangan bangsa ini dan agar kita bisa benar-benar memberikan kepada rakyat, silahkan pilih yang mana. Berkaca dari debat perdana calon presiden, apa yang dilakukan oleh Pak Anies kan dalam tanda kutip ya, kesannya dianggap agresif, nyerang. Lepas bahwa ini memang strategi taktik internal yang disiapkan. Tapi apakah ini akan terjadi juga nanti dalam gelaran debat cawapres, di mana akan lebih agresif juga sosok Caimin? Kita perlu take note, kita perlu mengingat kembali bahwa insya Allah nanti debat cawapres itu akan menghadirkan semua cawapres. Sehingga itu menjadi sebuah momentum buat para cawapres untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa dicerna oleh masyarakat. Kita tahu bahwa dari segi viewership dari masyarakat Indonesia, banyak kok yang nonton debat capres-cawapres. Dan ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, momentum yang sangat ditunggu karena pada prinsipnya kan informasi mengenai calon presiden, calon wakil presiden adalah hak publik juga. Ingin mengetahui apa gagasan yang akan dibawa sampai pada akhirnya mereka nanti akan menjabat menjadi orang nomor 1 dalam pemerintahan dan dalam negara ini. Saya ke Niska ya, Mbak Niska. Kalau disebutkan tadi Prof. Mahfud MD dianggap berat sebetulnya. Kalau kita tahu kan Prof. Mahfud MD memang pada praktiknya punya segudang pengalaman. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dia pernah di sana. Tapi ada persiapan khusus nggak untuk debat? Kalau saya rasa sih nggak ada persiapan khusus ya.
Kita tahu dengan backgroundnya Pak Mahfud, beliau pasti sangat siap dengan segala nantinya medan dan pertanyaan-pertanyaan itu. Beliau juga sekarang masih aktif belusukan, menemui para untuk menyerap aspirasi, kemudian juga menemui relawan-relawan. Jadi saya pikir tidak ada strategi khusus, beliau pasti sangat siap dan sudah siap. Nah, saya mau tanya ini, karena kan Prof. Mahfud MD kan akan head to head dengan Caimin. Dia punya semacam sejarah lah dengan Caimin. Tapi lepas dari itu ada Gibran di sana yang secara usia kan jauh. Barangkali tata bahasa atau barangkali ada sesuatu yang memang disiapkan untuk kemudian tampil nanti dalam performa debatnya. Di tim kita tuh ada tim ekonomi ya, tapi bukan berarti ini menganggap bahwa Pak Mahfud nantinya tidak bisa ya mengangkat tema yang nantinya akan fokus lebih banyak ke ekonomi. Dan saya yakin Pak Mahfud akan tetap jadi dirinya sendiri yang memang serius dan akan vokal, kemudian juga akan mampu menyampaikan visi misinya dengan baik, karena di antara misi-misi yang ada di tim kita sendiri itu ada 3, bahkan dari 8 itu 3 fokus ke ekonomi ini. Jadi nanti tunggu aja pada saat debat cawapres. Ekonomi menjadi bahasan utama tentu saja mengenai ekonomi kerakyatan, digital sampai pada pengelolaan APBN, APBD, termasuk kemudian bagaimana tata kelola kota. Tapi saya harus menyapa dulu, ini Putri Komarudin yang sudah bergabung bersama dengan kita. Mbak Putri. Ya, Mas Abraham. Ya, Mbak Putri, saya harus tanyakan kepada Anda, ini mengenai apa yang disampaikan oleh pakar gestur tadi. Lepas dari itu pun pasti publik menunggu, karena sosok Mas Gibran ini kan dalam beberapa kesempatan menyatakan menolak untuk menghadiri debat yang sifatnya tidak resmi. Itu kan hak beliau tentu saja, strategi dan lain sebagainya. Tapi kemudian bahwa dia akan hadir dalam forum perdana bersama dengan agenda debat Caimin dan juga Prof. Mahfud MD, apakah ada siasat khusus yang disiapkan? Iya. Pertama kan memang Mas Gibran tidak menghadiri beberapa kesempatan debat yang diundang oleh komunitas ataupun kampus itu karena memang beliau sekarang masih bertugas sebagai wali kota dan beliau sangat berhati-hati dalam menjalankan komitmennya. Jadi beliau mengambil cuti ketika mau berkampanye dan menyapa masyarakat. Dan di saat lainnya ya beliau masih menjalankan tugasnya sebagai seorang wali kota. Jadi karena komitmen tersebutlah beliau tidak bisa mendatangi sebuah forum debat yang diadakan, tapi itu tanpa mengurangi pentingnya dari makna forum debat tersebut. Karena memang beliau juga kita lihat sering berkeliling langsung menyapa masyarakat dan memastikan bahwa memang visi misi yang kita punya di TKN dan yang beliau punya berikut program kerja itu sesuai dengan kondisi di lapangan atau kondisi di masyarakat. Dan kalau siasat khusus untuk debat cawapres di tanggal 22 ini, seperti yang kita tahu tema debat kedua ini kan sebenarnya sangat Mas Gibran ya. Sebagai seorang wali kota kan beliau juga sangat paham terkait dengan pengelolaan APBD, beliau juga pengetahuannya luas terkait dengan APBN. Beliau juga punya pengalaman dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan langsung. Kita lihat performanya beliau di Kota Solo juga sangat mumpuni, peningkatan PAD, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau siasat khusus saya yakin beliau hanya perlu menyampaikan pencapaiannya di Kota Solo seperti apa dan akan mengimplementasikannya di level nasional nanti. Kita akan dalami lagi apa yang disampaikan oleh jubir Timnas Amin yang menyebutkan bahwa lawan berat ini Prof. Mahfud MD. Apakah kemudian ada tanggapan mengenai dalam tanda kutip jangan-jangan Mas Gibran dianggap lawan ringan. Kita akan kembali saat lagi. The Prime Show bersama saya Abraham Silaban akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di The Prime Show, saya berbincang bersama dengan Sri Kandi Muda, perwakilan masing-masing pasangan calon mengenai persiapan debat Cawapres yang akan digelar Jumat 22 Desember 2023. Sebelum saya kembali berbincang bersama dengan Putri Komarudin, saya akan hadirkan kembali memori kita tentang apa yang sebetulnya terjadi dalam perhelatan debat perdana calon presiden kemarin. Ada semacam gestur yang dianggap seperti pemandu sorak yang dipraktekkan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Mas Anies, saya tidak punya
Pemirsa, apa yang Anda saksikan ini menjadi sorotan, bahkan kemudian diresponi oleh KPU dengan hasil teguran kepada Gibran selaku calon wakil presiden nomor 2. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Putri, mengenai gestur yang dianggap sebagai pemandu sorak, ini dianggap melanggar tata tertib yang sudah dibacakan dalam debat KPU? Ya, terkadang pada saat perdebatan kan memang suhu mulai menghangat, yang artinya bagus karena berarti debat berjalan dengan sangat dinamis dan memang sesuai dengan harapan kita ketika melihat suatu perdebatan gitu. Jadi kontestan ataupun para kandidat di situ bisa benar-benar mengeluarkan isi pikirannya sampai akhirnya ya Mas Gibran di situ terbawa semangat dan beliau juga sangat menghargai bahwa ini sudah diberikan teguran secara resmi juga oleh KPU dan tentu beliau sangat menghormati peraturan yang ada dan akan terus mengikuti terkait dengan peraturan tersebut. Artinya jadi, Mbak Putri, hal-hal demikian kemudian sudah disampaikan untuk memastikan tidak terjadi kembali dalam debat cawapres. Iya. Tentu juga beliau juga berkomitmen untuk terus menjalankan peraturan dan mengikuti peraturan KPU yang ada, termasuk juga nanti menjaga ketertiban dan juga kondusivitas dari jalannya debat cawapres di tanggal 22. Dan saya rasa ini juga sebenarnya memperlihatkan semangat anak mudanya Mas Gibran ya. Kita bertiga di sini juga kebetulan juga anak muda dan mungkin kadang-kadang kita juga saking terlalu larut dalam emosi begitu ya. Excitednya kita juga kelepasan gitu di momen-momen tertentu. Iya, itulah anak muda. Ya, tapi apa yang terjadi di sana bagaimanapun itu adalah forum resmi dan ada catatan dari KPU di sana. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Astrid, mengenai itu? Seperti yang sudah kita saksikan juga ya, bahwa pun sudah ditegur oleh KPU, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita lebih memilih untuk move forward karena ya debat cawapres juga akan berjalan tanggal 22. Jadi ya bagaimana kita benar-benar menciptakan suasana kondusif dan benar-benar menawarkan gagasan-gagasan yang bisa diterima masyarakat dan kemudian karena ya seluruh warga Indonesia melihat dan menilai. Ya, apapun itu yang disampaikan, tata kata, tata bahasa, termasuk juga gestur itu juga hak publik untuk menilainya. Tapi mengenai penilaian, bagaimana kemudian Mbak Putri menanggapi pernyataan jubir Timnas Amin yang mengatakan bahwa lawan terberatnya adalah Prof. Mahfud MD. Ini seolah-olah dalam tanda kutip ya, meng-underestimate dari Pak Gibran. Ya, seperti yang sering Mas Gibran sampaikan sebenarnya kalau ada orang yang meragukan kita ataupun melihat kita dengan sebelah mata ya senyumin aja karena beliau sangat percaya bahwa action speaks louder than words. Jadi perbuatan itu tindak laku kita atau prestasi kita berbicara lebih berisik daripada sekedar narasi ataupun kata-kata. Jadi ya kalau ada yang menganggap seperti itu ya nanti pada waktunya beliau akan menunjukkan bahwa memang beliau pantas untuk duduk sebagai kandidat calon wakil presiden. Dan sebenarnya Mas Gibran juga sangat menghargai Prof. Mahfud ataupun juga Caimin. Beliau menganggap keduanya adalah senior yang sudah lama malang melintang di eksekutif legislatif. Jadi tidak ada lawan yang lebih berat daripada salah satunya gitu. Dua-duanya merupakan lawan yang berat bagi Mas Gibran. Saya ke Niska. Niska, kalau berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, sebagian menilai sebetulnya Ganjar dalam posisi sulit untuk dianggap terlalu menyerang Jokowi. Ternyata ada irisan dari suara yang ingin diraup di sana, pemilih dan lain sebagainya yang juga masih loyalis kepada Pak Jokowi, tapi ini juga ingin diraup. Bagaimana kemudian strategi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mahfud? Apakah kemudian akan menyerang atau kemudian ada cara-cara lain yang disiapkan? Saya rasa kita semua tahu ya karakter Pak Mahfud seperti apa. Kemudian juga beliau, ini banyak yang meragukan, ini nanti kan akan membahas ekonomi nih. Pak Mahfud sendiri tuh banyak ke bidang keahliannya, orang berangkat tuh kayak bidang keahliannya tuh di hukum. Tapi kita kalau berbalik ke debat capres kemarin, itu kan kakak temanya hukum dan Pak Ganjar sendiri pun bisa menguasai itu dengan sangat baik karena memang punya persiapan yang bagus dan memahami apa yang akan dia sampaikan. Dan seperti yang nantinya ini akan ada debat cawapres membahas ekonomi, kemudian dengan menurut saya itu ada kaitannya sebenarnya. Kalau orang anggap ini kan hukum nih, Pak Mahfud lebih condongnya ke hukum.
apakah akan menguasai ekonomi? Menurut saya ada kaitannya. Contoh kecilnya, saya ini ada usaha nih, pengusaha dengan kaitannya ekonomi. Banyak sebenarnya isu-isu di tingkat pengusaha itu banyak masalahnya tentang penegakan hukum. Betul, kepastian hukum. Iya, kepastian hukum, birokrasi. Nah, saya yakin Pak Mahfud merupakan tokoh reformis. Mereka mengharapkan ini ada angin segar, bisa mendobrak nanti birokrasi dan aturan-aturan, bisa menegakkan hukum lebih baik lagi. Jadi di situ nanti kita mainkannya lebih ke hukum dan ekonomi. Nah, kita sepakat sebetulnya bahwa debat itu akan disaksikan oleh jutaan pasang mata, dan riuh rendah debat itu pun menjadi perbincangan, tidak hanya di publik, di warung kopi, bahkan sampai di media sosial juga itu menjadi perbincangan hangat. Tapi kemudian bagaimana para calon, para kandidat merespon pasca debat itu juga menarik. Salah satunya adalah ketika kemudian calon presiden nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto, menggunakan istilah ndasmu etik. Kita lihat bersama-sama. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Konteks itu adalah humor dan bercanda dan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Tapi barangkali Putri ingin memberikan tambahan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, menjelaskan sedikit saja. Kemudian hal-hal seperti ini, tata bahasa yang juga tidak sedikit kalangan menganggap itu dirasa kurang pantas, Mbak Putri. Saya rasa yang kurang pantas sebenarnya pembahasan soal cawapres ini akhirnya ditarik lagi ke perdebatan pada saat forum capres kemarin. Jadi sungguh disayangkan kalau kita di sini bisa fokus pada orang-orang yang menjadi kandidat cawapres, membahas terkait dengan ekonomi, di mana forum diskusi terkait ekonomi ini kan sangat penting. Kita tahu sekarang pandemi juga sedang naik lagi, meningkat ketidakpastian ekonomi karena ada perang dan lain-lainnya. Tapi kita malah justru berkubang di dalam hal-hal yang sebenarnya Pak Prabowo sendiri sudah merespon. Jadi ya saya harap pembahasan hari ini memang kita fokus menggali visi misi dan program kerja di ekonomi dan infrastruktur pembangunan untuk masing-masing cawapres dan paslon, supaya bisa ada manfaatnya buat masyarakat yang mendengar. Oke, kita berharap sebetulnya demikian. Tapi bagaimanapun kita juga harus sepakat bahwa publik juga tentu punya penilaian dan masing-masing calon presiden juga menjadi sorotan. Sebelum debat, saat debat, bahkan setelah debat. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Astrid? Sebenarnya untuk saat ini memang yang menjadi pembahasan oleh masyarakat itu banyak ya, pasca debat kemarin. Namun sebenarnya justru yang masyarakat tunggu-tunggu adalah apa yang akan para cawapres tawarkan. Jadi saya rasa untuk pembahasan ini ya kita berharap tidak terulang lagi atau kejadian seperti itu, dan pun juga sudah ada statement dari yang bersangkutan. Di sisi lain sebenarnya kita merecall kembali bahwa topik yang akan dibahas di debat cawapres itu ada 6 topik dan itu banyak, menyangkut hajat rakyat banyak, dan kami di Timnas Amin sudah merancang sedemikian rupa visi misi dan itu sangat syumul, menyeluruh. Ada 148 halaman dan banyak menyangkut ekonomi. Jadi 148 halaman sebetulnya kita bisa bahas dalam berjam-jam dialog, diskusi, bahkan saya pikir sehari suntuk juga bisa saja tidak selesai begitu ya. Karena 120 menit kita akan disajikan satu perdebatan, ini konten ya dalam debat capres-cawapres nanti. Kita akan lihat tentu saja. Tapi kita harus break ya, nanti kita akan bahas dialog ini, saat lagi kami akan kembali ke Anda. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedekuang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedekuang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Risik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Siva Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023.
Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Melkisedek Huang. Melkisedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima. Dugaan intimidasi yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Melkisedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu mengenai dugaan kasus yang menjerat dirinya. Ya, itu adalah isu yang berkembang. Bagaimanapun ini menjadi percakapan publik jelang debat cawapres. Tapi barangkali Niska punya pandangan mengenai kasus ini. Ya, ini sangat disayangkan sekali ya. Kalau kita mengharapkan anak-anak muda sekarang itu lebih vokal, lebih bisa berpartisipasi di politik. Gimana adanya intimidasi, mungkin bahasanya ada intimidasi, kemudian kriminalisasi. Ini sangat menyayangkan karena kita bahasanya sedang pesta demokrasi. Bagaimana dikatakan ini bisa menjadi pesta? Pesta itu kan sebuah perayaan, perayaan di mana masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas untuk berpartisipasi dalam politik ini. Gimana kita kalau seandainya berpesta tapi malah banyak yang berisik nih, saling mengintimidasi dan akhirnya ini menakutkan kesannya. Apalagi nih kaitannya dengan partisipasi anak muda di sana. Iya, betul. Bagaimana Astrid? Yang pertama, kita sedang dalam nuansa ini ya, politik ya. Dan everything can be politicized at this point. Tapi pada dasarnya yang dilakukan oleh Ketua BEM dalam beberapa minggu dan bahkan hari terakhir, bagaimana menyuarakan pendapatnya, bersuara tentang ketidakadilan dan lain sebagainya. Dan kemudian baru-baru ini dicopot dan meskipun ada juga dugaan kekerasan seksual atau KS. Jadi ada beberapa unsur yang serius. Tentu mahasiswa itu sebagai bagian penting dari masyarakat. Mereka bukan hanya future leaders tapi current leaders. Yang kedua, terkait dengan peran mereka dalam check and balances juga penting kan. Nah, perkara dugaan KS itu selama belum ada official ya, benar atau hukum yang salah. tetap. Ya, kita anggap itu praduga tak bersalah. Yes. Oke, poinnya kita tangkap. Saya ke Putri. Putri, Anda tadi sebutkan bahwa dalam debat cawapres, kemajuan Kota Solo akan menjadi produk yang akan didorong dan hal yang akan menjadi unggulan yang disampaikan oleh Mas Gibran. Bagaimana memastikan publik dalam tanda kutip ya percaya bahwa Mas Gibran benar-benar punya performa, punya keunggulan, kapasitas yang betul-betul independen dalam mengembangkan Kota Solo sampai pada hari ini tanpa dalam tanda kutip embel-embel bahwa ia adalah anak presiden? Ya, saya rasa pencapaian yang Mas Gibran sampai hari ini sudah capai gitu. Itu kan bukan hal yang serta-merta bisa dilakukan kalau beliau tidak punya strategi yang mumpuni untuk menumbuhkan tadi pertumbuhan ekonomi yang memang sesuai dengan harapan. Pertumbuhan ekonomi Kota Solo itu sempat -1 pada saat beliau pertama menjabat karena waktu itu COVID, dan pada tahun 2022 akhirnya menjadi 6,5%, itu jauh di atas rata-rata nasional dan juga jauh di atas rata-rata di Provinsi Jawa Tengah yang hanya 5,3%. Terus kalau kita mau melihat misalnya kesuksesan dari seorang kepala daerah kan bagaimana beliau bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya tanpa harus selalu bergantung pada transfer ke daerah dari pusat. Dan kalau kita lihat performa beliau dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu juga sangat baik, karena dari hanya 400 miliar pada saat pertama beliau menjabat di tahun 2022 itu sampai naik ke 1,7 triliun. Jadi hal-hal ini kan tidak serta-merta langsung beliau bisa lakukan dalam waktu misalnya beberapa bulan saja. Kita lihat revitalisasi di sektor pariwisata di Kota Solo itu sekarang sangat viral. Banyak yang membandingkan jalanan di koridor Gatot Subroto Kota Solo itu dengan kota-kota pariwisata lainnya seperti Yogyakarta misalnya. UMKM juga meningkat Mbak sangat Putri, pesat. kalau ada yang mengkritik bahwa itu semua bisa terjadi kemudian karena pembangunan sengaja dikonsentrasikan di Solo.
Bagaimana Ya, Anda melihatnya? kalau misalnya hanya pembangunan itu kan bisa terlihat dari misalnya hasil infrastrukturnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana beliau berhasil membina UMKM di Kota Solo yang dari hanya 3.000 jumlahnya sekarang sudah 11 ribuan UMKM, naik 300%. Dan itu beliau berikan pendampingan, terus kredit usaha rakyat juga bisa diberikan aksesnya dengan gampang. Itu kan saya rasa hal-hal yang tidak mungkin dilakukan kalau beliau tidak bekerja keras dan punya pengetahuan di situ. Jadi ya harapannya ya tentu ini bisa menunjukkan bahwa ya memang strategi beliau ini bisa it works di Solo dan bukan hanya karena beliau adalah anaknya Pak Jokowi. Mbak Astrid, ada tanggapan? Sebenarnya kalau kita kembali ya ke pembahasan soal tadi pencapaian para cawapres, mungkin Wali Kota Solo punya keunggulan dalam hal ya muda, energik, kemudian bisa paham kebutuhan pemuda dan lainnya. Tapi dalam konteks bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan, dan kita dalam roadmap menuju Indonesia Emas 2045, right? Dan di sisi lain kalau kita melihat bagaimana kita fokus pada angka-angka, kita tidak hanya fokus pada pertumbuhan, right? Tapi apakah benar-benar trickle down economics terjadi? Tapi in some cases tidak, right? Benar-benar dirasakan masyarakat. Harga-harga apakah kemudian terkendali dan sebagainya, itu yang poin. Harga-harga, kemudian kesejahteraan, pemerataan, dan lainnya. Kita tangkap poinnya. Terakhir nih, apa yang disampaikan? Ini terkait dengan persiapan debat nanti ya. Dan yang ini nantinya jadi apa ya, penilaian nih. Mungkin masih banyak dari masyarakat yang belum menentukan pilihannya, ini arahnya akan ke siapa. Jadi diharapkan nantinya debat cawapres yang kemarin sempat ada kontroversi bahwa ini nantinya sebelumnya akan ditiadakan nih kan ya. Debat cawapres kan sebelumnya ada isu ditiadakan. Dan akhirnya setelah bergejolak nih beritanya akhirnya dihadirkan debat cawapres. Kita akan melihat gagasan-gagasan dari cawapres ini dan masyarakat bisa menilai. Saya rasa masyarakat sudah cerdas dalam memilih. Ya. Dan menentukan pilihannya nanti ya. Betul. Tentu saja berdasarkan apa yang mereka saksikan secara cermat mengenai gagasan dan visi misi yang akan dibawa untuk membangun Indonesia ke depannya, 5 tahun ke depan oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Terima kasih atas kehadiran Anda, Mbak Putri Komarudin, terima kasih ya. Juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mbak Astrid Nadia Rizkita, jubir muda Timnas Amin, dan jubir TPN Ganjar Mahfud, Wan Aniska. Dan formasi dialog kami tadi menutup jumpa kita di The Prime Show. Wakil kerabat kerja yang bertugas saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.